Belum ya? Amanda Rizky. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Amelia Kartika. Hadir, Bu. Anastasia Danela Priyana. Kemudian Aninda Meisha. Hadir, Bu. Arif Rahman. Hadir, Bu. Aska Yuda Febriano. Hadir, Bu. Danis Wara Shiva. Hadir, Bu. Kemudian Dionysius ya. Dionysius Putra Mukti. Iya, Bu. Hadir. Hadir. Susah banget namanya. Farel Agustino. Hadir. Fauzan Ardan Pratama. Hadir, Bu. Francisca Devi. Hadir, Bu. Jelita Safira. Hadir, Bu. M. Aril Jodi. M. Aril Jodi. Belum ya? Maharani Elvira. Hadir, Bu. Magripi Krisna Aji. Hadir, Bu. Mauluda Nur Hidayah. Mauluda. Belum ya? Marcella Nadia. Hadir, Bu. Marcella Nadia. Muhammad Hatta. Hadir, Bu. Hadir. Kok nyaring suaranya? Muhammad Najib Khairul Umam. Hadir, Bu. Nabila Indira. Nabila Indira. Belum ya. Nafisa Sakit, Bu. Sakit. Nabila Indira sakit. Terus Nafisa. Hadir. Nathanael. Belum hadir. Novia Cantika. Hadir, Bu. Orchid Agista. Hadir, Bu. Paulus Christian. Hadir, Bu. Rakai Alun. Rakai Alun hadir, Bu. Revina Maulida. Hadir, Bu. Dan Sandika Nafi. Sandika belum ya. Sarai Felicia. Hadir, Bu. Sultan Ataya. Hadir, Bu. Fadea. Hadir, Bu. Yusuf Fadli. Hadir, Bu. Zilen. Hadir, Bu. Zilen bentuk Zilen Kamal ya. Oke, terima kasih. Berarti yang belum hadir itu ada Alfalah. Sudah masuk belum? Belum ya. Kemudian M. Aril Jodi. Alfalah. Sudah masuk? Hadir, Bu. Hadir. Alfalah, Bu. Alfalah Ya. hadir.
M. Ariel Budi. Ya, gimana? Hadir Bu M. Ariel. Mauluda sudah hadir. Mauluda? Belum ya? Oke, berarti Natael sudah hadir? Belum, maka berarti Natael sama Sandika Nafi. Belum juga ya? Hadir Bu. Sandika Nafi sudah hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Nathanael izin sakit, Bu. Nathanael izin sakit, ya. Sudah ya, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi malam, kita masuk pada materi fungsi sosiologi dalam mengkaji fenomena gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, sudah pada membaca atau mencari tahu belum apa itu gejala sosial? Sedikit Bu. Sedikit. Nah, coba disampaikan hasil membaca, hasil mencari atau pendapat Pengertian dari gejala sosial Bu. Ya, bisa. Ini siapa nih? Rakai Bu nomor absen 29. Oke, silahkan Mas Rakai. Gejala sosial adalah masalah sosial yang dapat memengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, gejala sosial juga bisa dimaknai sebagai fenomena sosial. Demikian mengerti isi buku sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Ini kok kameranya pada mati semua. Kan Ibu pengen lihat gitu muka kalian sekalian nih. Yuk, tadi masih kameranya bisa dihidupkan. Nah, kan kalau gini bisa kelihatan tuh. Ibu tidak seperti bicara sendiri ya. Oke, selanjutnya ada lagi selain Mas Rakai yang sudah membaca tentang apa itu gejala sosial. Halo? Suara Ibu masih bisa terdengar? Masih Bu. Nah, ya. Coba disampaikan. Apa itu gejala sosial? Tidak ada. Oke, sudah ya, cukup benar. Tadi apa kata Mas Rakai? Gejala sosial merupakan masalah sosial yang ada di lingkungan yang dipengaruhi oleh perilaku di sekitar masyarakat tersebut. Gejala sosial dapat mengakibatkan sebuah perubahan sosial, baik perubahan secara positif maupun negatif. Oke, sebentar ya, Ibu mau berbagi PPT terlebih dahulu. Apakah sudah muncul share screen dari Ibu? Di perangkat saya belum Bu. Bentar, baik. Sudah Bu. Sebentar ya. Nah, sudah muncul? Sudah Bu. Sudah Bu. Sebentar ya, loading gini. Kok lemot sekali. Bentar ya, adik-adik.
Nah, di gejala sosial adalah hilang tadi. Gejala sosial adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Nah, ada berbagai macam fenomena gejala sosial. Yang pertama yaitu ini ada gambar apa? Adik-adik? Halo? Kemiskinan, Bu, atau kesenjangan sosial. Ya, betul, kemiskinan. Nah, adakah yang bisa menjelaskan apa itu kemiskinan? Pendapat kalian yang ada di benak kalian ketika mendengar kemiskinan. Mungkin masalah sosial yang berkaitan dengan ekonomi ya, Bu. Ya, bisa. Terus? Kalau keadaan untuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, Bu, dalam hidup. Ya, itu betul. Itu definisi dari kemiskinan masuk. Terus, apa lagi? Terus? Kemiskinan. Siapa yang mau berpendapat? Coba ini Mbak Ajeng Dian. Halo? Ya, Bu. Kenapa? Coba menurut Mbak Ajeng Dian. Kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat duduk, pendidikan, dan kesehatan. Betul sekali. Terus ini siapa lagi? Coba yang cowok. Mas Alfalah Dinar Yuda. Tentang, coba masih ada orangnya? Masih, Bu. Nah, coba pendapat di Alfalah tentang kemiskinan. Halo? Hilang. Ya, Bu, sebentar, Bu. Ya udah, oke, lanjutkan ya. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan cara kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemudian sudah seperti yang disampaikan oleh adik-adik tadi, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan makan, kemudian pakaian, dan tempat tinggal. Nah, nih berikut beberapa penyebab kemiskinan. Yang pertama ada penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari seseorang. Kemudian ada penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Ada juga penyebab subbudaya yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penyebab agensi, yaitu yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Dan yang terakhir ada penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Sampai di sini untuk kemiskinan dapat dipahami. Ataukah ada yang ingin bertanya? Bisa lanjut ya. Selanjutnya itu ada kenakalan remaja. Coba, adakah yang bisa menyebutkan apa saja bentuk kenakalan remaja? Tawuran. Betul, tawuran. Terus apa lagi? Free Vandalisme. sex, Bu. Apa? Free sex, Bu, atau seks bebas, Bu. Ya, bisa. Terus apa lagi? Vandalisme, Bu. Narkoba. Vandalisme tuh gimana? Merusak properti umum, Bu. Oh ya, bisa. Terus? Tawuran, Bu. Ya, tawuran. Apa lagi? Narkoba. Betul. Yang deket-deket dengan teman-teman adik membolos. Itu termasuk kenakalan remaja juga ya. Mabuk, Bu. Ya, bisa. Terus apa lagi? Balapan liar. Betul, balapan liar bisa. Terus, sudah cukup. Lagi, sudah ya, betul sekali. Tadi apa yang sudah disampaikan sama adik-adik tentang kenakalan remaja, ada tawuran, kemudian membolos, mabuk, terus tadi ada seks bebas juga bisa itu, kemudian tadi ada narkoba, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kriminalitas. Nah, coba adakah yang bisa memberikan contoh apa saja bentuk-bentuk kriminalitas atau kejahatan? Pencurian, Bu. Ya, betul, pencurian. Pelecehan seksual. Korupsi, Bu. Ya, betul, korupsi masuk. Pembunuhan. Pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual, pembunuhan, korupsi, pencurian. Terus copet. Betul, copet. Sudah. Ya, betul semua yang disebutkan oleh adik-adik. Tadi ada copet, pembunuhan, perampokan, pencurian, korupsi, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Nah, kriminalitas sendiri itu adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam suatu negara serta norma-norma sosial dan agama. Nah, di sini biasanya seseorang melakukan kriminalitas atas dasar ekonomi. Ini biasanya mereka yang melakukan tindak kejahatan itu tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki penghasilan, kemudian ia malas bekerja juga sehingga mencari jalan pintas dengan melakukan kejahatan seperti ini, misalnya pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Untuk yang kejahatan korupsi ini disebabkan oleh adanya keserakahan seperti itu. Dan biasanya untuk pembunuhan tuh faktor penyebab atau motifnya yaitu adanya dendam pribadi seperti itu. Untuk bisa menyebabkan tindak kriminal pembunuhan. Sampai di sini untuk kriminalitas bisa dipahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bisa, Bu. Bisa, oke, lanjut ya. Nah, yang keempat ini ada demoralisasi, yaitu penurunan moral pada seseorang atau suatu masyarakat. Nah, di sini contoh demoralisasi, penurunan moral. Ini gambar apa, Adik? Anak Ini pang. betul, anak Anak pinggir pang. Anak jalan. pang merupakan, ya betul, bisa. Merupakan salah satu bentuk dari demoralisasi atau penurunan moral. Selain anak pang, Maaf, Bu. gimana? Bukannya pang itu termasuk style ya, Bu. Kalau misalnya itu enggak, menurut saya pang itu enggak ada kaitannya sama sifat juga, Bu. Gini, tergantung
pangnya seperti apa. Kalau di sini biasanya kan untuk pang itu sendiri kan bukan budaya dari negara kita kan ada di Indonesia. Nah, mungkin jika kita menggunakan style pang untuk datang ke konser musik yang pang-pang gitu itu masih bisa, tetapi jika menggunakan style pang terus di pinggir jalan seperti ini dengan penampilan yang tidak layak atau tidak bagus untuk dilihat, itu masuk kepada demoralisasi, penurunan moral seseorang seperti itu. Contoh lainnya itu seperti seks bebas itu juga termasuk ke dalam demoralisasi, di mana budaya tersebut kan juga bukan merupakan budaya dari negara kita atau Indonesia, dan budaya tersebut bisa merusak moral masyarakat Indonesia seperti itu. Bisa dipahami tadi siapa? Dek Raka ya? Iya, Bu. Nah, seperti itu. Bisa apa masih bingung? Atau sudah bisa? Sudah jelas, Bu. Sudah? Oke, terima kasih. Kemudian selain itu demoralisasi yang lebih nyata itu merokok nih. Misalnya umuran kalian nih SMP atau SMA yang sudah merokok. Nah, di situ merupakan salah satu bentuk dari demoralisasi atau penurunan moral, di mana nih seharusnya seumuran kalian tuh tidak boleh merokok. Bahkan orang dewasa pun sebaiknya itu tidak merokok seperti itu. Oke, dapat dipahami ya. Kita lanjut. Yang terakhir itu ada disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan kegagalan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Kegagalan yang dimaksud bisa berupa sebuah perpecahan keluarga yang disebabkan oleh unit-unit dalam keluarga tersebut. Misalnya seorang ayah yang gagal memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan seorang ibu bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarga. Bisa terus ada lagi seorang ayah dan ibu yang sibuk sama-sama sibuk bekerja sehingga kurang perhatian kepada anaknya. Kemudian ada juga seorang ayah dan ibu yang sering bertengkar yang dapat mengganggu kesehatan mental, psikologis, dan psikis seorang anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk disorganisasi keluarga? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, oke. Untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini karena sebenarnya sampai jam berapa ya kelasnya? Jam 9.30. Iya, Bu. Halo, sampai setengah 10 ya. Ya. Oke, biar kuota kalian tidak banyak terkuras, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kemudian tugasnya seperti biasa dengan Pak Bambang, yaitu tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih, ada berbagai macam bentuk fenomena gejala sosial di masyarakat. Tadi ada 5 kan, kriminalitas, kemudian ada kemiskinan, terus kenakalan remaja, demoralisasi, dan disorganisasi sosial, disorganisasi keluarga. Nah, jadi tugasnya kalian masing-masing menjelaskan tentang 5 fenomena gejala sosial tersebut dan diberi contoh seperti itu. Dapat diterima adik-adik tugasnya? Iya, Bu. Bisa? Bu, tapi kata-katanya agak beda. Kata-katanya agak beda sama jelasin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, malah lebih bagus. Terus kalian bisa mencari sumber lainnya seperti dari buku atau internet, kemudian dari pendapat kalian sendiri itu lebih baik juga. Betul, nggak harus dengan persis seperti yang apa yang Ibu katakan tadi. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting intinya ada gitu, masuk ke dalam apa yang dimaksud dari kriminalitas, kemiskinan, dan jangan lupa diberi contoh masing-masing minimal 2 seperti itu. Oke,
sudah cukup, bisa diterima tugasnya dan bisa dipahami ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih perhatiannya. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kembali kasih.